Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ingkang senantiasa kawula hormati para alim, para ulama, para yai, asatidzah yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, sepuh bini sepuh, orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Mugi Allah senantiasa paring sehat dan ampunan dan segala dosa dan kesalahannya. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati Ketua IKD Kota Mojokerto, Ustadz Haris dan seluruh jajaranipun dan para rawuh rahimahumullah. Bapak Ibu yang kula hormati, saya terakhir di sini kapan Ustadz Haris? Berapa bulan yang lalu ya? 10 bulan ya, hampir setahun ya. Waktu itu saya kesini sekalian survei di MA Permata. Dan pada akhirnya setelah itu kok ya wirawiri ke MA Permata saya, karena anak saya mondok di sana. Jadi Bapak Ibu yang kula hormati, ini judulnya pas bulan Maulid, mungkin panjenengan dan kita sering mireng bahwa mengenal dan mempererat cinta kita kepada Nabi itu satu bagian yang mestinya memang tidak terpisahkan. Ada quote dari Gus Bah kemarin kok saya keronto-ronto ya, lalu lintas wirawiri di media sosial. Quote-nya dari Gus Bah, memang foto beliau, bawahnya tulisannya beliau. Mendengar langsung memang belum pernah, tapi quote itu disematkan ke Gus Bah. Beliau dawuhnya begini, kalau kamu mencintai Nabi itu wujudnya nggak harus mauludan. Itu anti mainstream itu, beliau bilang begitu. Tidak harus mauludan dan tidak harus ala menyebut salah satu organisasi Islam. Kamu mencintai Nabi itu fi'lan Nabi, mengikuti apa yang dikatakan Nabi, itu sudah mencintai Nabi. Kamu diem kemudian tiba-tiba ingat kanjeng Nabi, kangen, rindu, nangis, itu wis mencintai Nabi. Kamu berusaha untuk ngaji Quran, itu sudah mencintai Nabi. Kamu menahan diri dari yang diharamkan Allah, itu sudah cara mencintai Nabi. Gak kudu mencintai itu memaksa orang seperti kita mencintai. Ini menurut saya keren Bapak Ibu. Artosipun menapa? Orang-orang yang memang mencintai itu biasanya senangannya justru menyendiri dengan yang dia cintai. Nggih napa nggih? Kalau dulu bahasanya Bapak Ibu itu dunia dalam berita itu kayaknya dunia seperti hanya milik berdua. Walau ceritane ujung timur ujung barat dunia, tapi yang muncul hanya 2 orang. Ini khusus yang sepuh-sepuh nggih. Tuti Aditama sama Edwin Indra Praja. Pirsa nggih? Yang usia kepala 5 ke atas pirsa ini. Cerita dunia kesana kemari, waktu itu TV-nya namanya TVRI, dunia dalam berita, tapi yang membicarakan cuma 2 orang. Ini untuk menggambarkan orang kalau sampun mencintai itu pengennya berduaan, pengennya wirawiri, suka duka bersama. Kita dengan kanjeng Nabi, kalau memang ada rasa cinta mendalam, pasti kekangenannya dengan beliau itu tidak bisa dipisah. Tapi karena secara fisik boten saged sarang-sarang, tidak bisa bersama-sama, maka yang paling mungkin dibersamai adalah segala bentuk bahasanya, agama, sunnahnya, perilakunya. Mencoba untuk membersamai dalam bentuk nopo yang ekang diajarkan Nabi, coba dikerjakan, dan apa yang dilarang Nabi untuk ditinggalkan, itu berarti selalu bersama dengan kanjeng Nabi. Itulah pagi ini kita nguatkan lagi judulnya kenali nabimu. Lah apa durung kenal? Nah itu kan selalu pertanyaan guyon anak. Apa wis kenal mbek nabimu?
Ini yang menjadi problem kita hari ini Bapak Ibu di dunia media sosial. Saya harus sampaikan ke panjenengan dunia media sosial. Wirawiri di berandanya anak-anak kita itu mulai ada tasgek ya, keraguan lagi terhadap ajaran agama, keraguan lagi tentang keberadaan Tuhan, keraguan tentang relevankah kondisi zaman 16 abad yang silam Nabi dengan segala kehidupannya dibawa di dunia IT, dibawa dengan banyaknya hal-hal baru. Apa yo pantes kehidupan zaman Nabi diterapkan di zaman sekarang. Hal itu mulai banyak masuk ke dunia muda anak-anak kita Bapak Ibu, yang akhirnya sedikit banyak mulai bergesernya, jangankan mengidolai, bahkan mengikuti, kepoin, besok kepoin ya. Menginginkan kehidupan, menginginkan informasi tentang hidup Nabi, ingin saja tidak, apalagi mempelajarinya. Gara-gara apa? Betapa menariknya dunia omongan-omongan orang-orang dianggap pinter, modern, kekinian, tapi sesungguhnya balik yang zaman jahiliyah. Gimana Ustaz ayatnya yang yuridullah ini? Berapa? Bi afwahihim wallahu mutimu nurihi walau karihal kafirun. Surat As-Saff ayat pinten niku? Ini yang dari Permata mestinya paham ini, yang hafal Quran semuanya. Sampai grogi saya sehingga mengingat ayat aja lupa. Mereka itu ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah dari mulut-mulut mereka, tapi Allah tetap sempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu benci, orang-orang itu gak seneng cahaya Allah tetap muncul ke permukaan lewat perilaku Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi yang dihidupkan di zaman akhir ini. Dan lewat apa cahaya Allah itu dimunculkan? Tentu lewat umatnya Rasulullah yang membersamai beliau di akhir zaman. Dan siapa dia? Insya Allah keluarga besar IKAD Kota Mojokerto. Allahumma sholli ala Muhammad. Merdeka. Ya, kedahwatan. Saya ulangi Bapak Ibu, ayat ini penting untuk kita ingat lagi. Mohon maaf Pak, sampai lupa saya. Yuridu liyudfi'unullah, bener, bi afahim wallahu mutimuruni walau karihal kafirun. Ampunan kalau agak belepotan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, dan ini menjadi kenyataan. Saya sebut nama saja. Podcast dan quote-nya Dr. Riu Hasan, spesialis bedah saraf yang wirawiri di media sosial, menjadi favorit di mana-mana. Beliau dengan terang-terangan baru mengatakan, aku tidak mengatakan tidak ada Tuhan loh ya, tapi Anda akan rugi hidup ini kalau menyematkan segala sesuatu dengan Tuhan. Kalau kamu mau besok ujian, ya udah belajar itu sukses, nggak usah dikaitkan dengan Tuhan, nggak usahlah sholat diilmiah-ilmiahkan. Dia ahli bahasa Arab, dia hampir hafal separuh Quran, dia cucunya salah satu pendiri NU. Maka dia ketika disebut Gus, tidak usah bawa-bawa bapak sama kakek saya, itu urusan sendiri-sendiri, kita itu ya kita. Keren. Kerennya maksudnya bagi orang-orang yang awam agama, anak muda, itu jadi idola baru. Ketemu Riu Hasan, ketemu siapa yang perempuan, katanya lulusan Al-Azhar, hafal Quran, yang bajunya selalu pendek-pendek semua itu, mengkritik keras agama, itu idola sekarang. Cahaya Allah coba dipadamkan. Maka kalau sekarang agak jueh ibu bapak, kita mengenalkan Nabi lagi pada anak muda, ini bukan tanpa sebab. Karena orang kalau sudah kehilangan sosok yang dia contohi, atau bahkan salah idola yang dimiliki oleh generasi kita, yang katanya generasi emas, yang muncul adalah sikap sehari-hari seperti ini. Karena sedikit banyak nuwun sewu kagum pada seseorang hanya karena dalam satu sisi kedermawanannya luar biasa, baik hati luar biasa, sisi yang lain bajunya terbuka lebar, sisi lain kehidupannya di dunia gemblung itu merajalela. Saya nyebutnya dunia gemblung, Ustaz. Paham ya maksud saya? Satu sisi luar biasa kedermawanannya, bahkan dia suka memberi, bahkan orang menangis kalau melihat di televisi, di media sosial, cek api aneh wong iku. Sisi yang lain lagi musim loh Bu, ibu-ibu, bapak-bapak mencermati enggak? Mohon maaf ya tanpa rasa hormat, dan bajunya sangat terbuka lebar, tapi tiba-tiba berhenti, dia ada abang beca, dikasih uang, dikasih
sedekahan, datang lagi ke sini nolong orang di tempat sakit, tapi bajunya terbuka lebar. Bahkan Masya Allah ibu, bapak, ini ada rezeki sedikit dari Allah, fasih. Coba betul-betul terpisahkan antara syariat dengan kehidupan sehari-hari. Ini serius, makanya perlu jangan-jangan, mohon maaf nih, yang salah para dai. Bukan salah maksudnya salah melawan kebenaran. Strategi dipakai kan jangan-jangan tidak sampai ke mereka. Jangan-jangan orang tuanya juga belum mengenalkan nabinya di keluarganya. Jangan-jangan itu korban. Yang paling parah kemarin, yang lagi bakar-bakaran kemarin, ingat yang hari apa Ustaz? Yang hari Sabtu kemarin ya. Saya posisi kan di Surabaya sejak pagi karena ada pelatihan, HP-nya harus dikumpulkan. Jadi saya tidak tahu informasi. Terus begitu HP diberikan setelah asar, baru tahu ternyata ada luar biasa ngeri, termasuk di Kediri. Kediri malah paling parah, karena di luar perkiraan. Yang pekan kemarin saya ngantar anak saya balik ke pondok itu beredar isu Mojokerto lagi rame. Kata anak saya, itu lebih Mojokerto lagi katanya mau ada bakar-bakaran. Masa posisi di sini itu. Terus yang menarik gini. Ini ada kaitan dengan materi nanti ya. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab berat, sebagai Ikatan Dai Indonesia bertanggung jawab juga terhadap kondisi yang ada. Setelah habis-habisan di Kediri kota dan kabupaten, kantor Pemkab habis rugi berapa puluh miliar ya. Bahkan ada mengatakan 200 miliar asetnya. Terus kantor DPRD, terus Polsek, Polres, plus pos-pos polisi kota Kabupaten Kediri itu mencekam loh Pak Ibu, habis itu. Nah setelah 2 hari berikutnya, besoknya setelah bakar-bakaran, saya WA Mas Bupati karena saya akrab dengan Bupati Kediri ya. Akrabnya bukan karena politik, tetapi karena sesama penggemar berat Arsenal, The Gunners, tim terbaik dunia. Pokoknya bukan MU yang penting. Mohon maaf ya Pak ya. Pas kejadian itu malamnya, mohon maaf, Arsenal kalah sama Liverpool. Saya kan biasa WA-an dengan beliau kalau mau tanding, tapi ini saya tidak berani WA karena membara itu kabupaten. Habis itu kantor beliau. Ini ada kaitan dengan materi yang mohon izin ya. Terus saya beranikan diri setelah beliau konferensi pers pagi. Di konferensi pers itu bunyinya gini, saya agak sedih yang menjarah masuk ke ruangan saya di ruangan bupati yang sudah terbakar itu, yang ngambilin ada tisu, jam dinding, itu anak cewek usia SMP. Anda bayangkan Bapak Ibu, cah cewek usia SMP yang ngambilin jarah itu di ruangannya bupati. Terus saya WA langsung, Mas Bu semangat, don't stop and go on. Terus saya tulis lagi bawahnya, Dian balesi terima kasih Pak Ustadz, saling mendoakan ya. Terus saya balesi gini bawahnya, walau sedih karena Arsenal kalah, tapi lebih sedih dengan kondisi Kabupaten Kediri ya Mas Bu. Beliau balesi, Arsenal kalah tidak apa-apa Pak Ustadz, yang penting Kediri damai. Tapi lebih bahagia kalau Arsenal menang dan Kediri damai. Ini membuka omongan kita. Apalah lebih menyedihkan ketika tangkapan berikutnya oleh polisi, sebagian besar yang seratusan lebih anak-anak itu yang ditangkap penjara usianya belasan tahun Bapak-bapak. Dan alasannya perso, kenapa mereka melakukan itu? Satu, hanya melihat di media sosial ajakan negara kacau, bantulah negaramu, bakar itu pos polisi. Ada lagi yang tulisannya dari temannya asal share, kan gambarannya ada panah yang ke kanan itu loh. Dia juga belum baca, dia bacanya pokoknya bakar ini, semua keluar bawa korek. Semuanya seluruh penduduk keluar rumah ini. Terus gak memikir cek ricek tabayun dan enggak. Anak teman saya yang sekolahnya di Solo itu mendengar temannya sekamar video callan Pak, dengan temannya kakak kelas mahasiswa. Apa terdengar oleh anaknya teman saya? Pokoknya ketemu rumahnya anggota dewan bakar. Video call. Oke, pertanyaan saya, begitu mudahnya anak-anak menerima ajakan, dan yang menarik lagi alasannya cuman sekedar FOMO. Besok FOMO jenengan
ajaran agama baru yang dimiliki anak-anak sekarang. Saya agak lupa singkatannya. Padahal rumah saya kampung Inggris, Ustaz. Tapi ngomong Inggris kok tidak berani saya. Kan rumahnya, orangnya belum tentu bisa bahasa Inggris. Fear of opo pokoknya. Ada rasa takut kalau dia tidak ikut mengupload sesuatu yang kekinian. Itu penyakit. Jadi kalau hari itu dia tidak mengupdate status atau di story WA atau ngomong di grup tentang yang paling terkini, dia seolah-olah orang yang tertindas, terselisih, orang yang jauh di bawah normal. Itu sudah penyakit dan intensitasnya beda-beda. Maka saat mereka ikut menjarah dan ngobong-ngobong itu, salah satu alasannya konten. Maka nggak heran terus kayaknya rahasia-rahasia lagi, mak gawa korek terus di live begini, di streaming, dibandem ke door. Tidak ada rasa malu dan takut tutup-tutupan lagi. Itu penyakit Bapak Ibu. Karena apa? Dia merasa begitulah yang terjadi, yang dia lihat, dia dengar. Dan dari mana? Semuanya dari Dajjal. Saya nyebutnya Dajjal sampai gregetannya gitu ya. Tapi tidak boleh juga gitu ya. Saya juga makainya ini ya. Nah, maksud kita Bapak Ibu, apakah itu boleh kita diskusi? Gara-gara mereka tidak tahu siapakah sosok yang harus dicontoh, diikuti. Jangan-jangan yang terfikir dalam kehidupan sehari-hari para emak-emak, para bapak semuanya, berita yang menggelinding perselingkuhan, alah gak apa-apa tapi wonge ya apian, ya sholati wonge, ndak gitu. Mohon maaf ini ya. Segala sesuatu timbangannya akhirnya bukan benar salah lagi, tapi apa yang muncul di permukaan. Disinilah perlunya maulidin Rasulullah. Disinilah perlunya untuk umat dikembalikan pada sosok yang sesungguhnya. Kondisi ini persis Bapak Ibu terjadi pada waktu perang salib. Saat Salahuddin Al-Ayyubi begitu kesulitan untuk meminta anak muda Islam untuk tampil ke permukaan, akhirnya beliau berinisiasi, ini sebagian riwayat, memanggil ulama pada waktu itu, namanya satu Imam Al-Barzanji, satunya Muhammad Diba, untuk membuat satu tulisan syair atau apapun namanya, yang membuat dan bacakan, sampaikan itu, serukan itu semua kepada kaum muslimin. Dibacakanlah syair-syair itu yang biasa disebut sebagai Ad-Diba sama Al-Barzanji, karena yang memang menulis dua penulis itu di Jawa jenenge berjanjian kalian tibaan. Isinya adalah kisah-kisah Rasulullah atau sirah nabawiyah. Akhirnya tersadarkan semuanya, inilah nabimu, inilah orang mulia, inilah orang sempurna, inilah ketika menghadapi masalah begini. Akhirnya bangkitlah semangatnya, mereka meninggalkan yang tidak benar, kembali kepada Kanjeng Nabi. Sederhana sebenarnya. Maka sekarang dibutuhkan orang-orang generasi baru atau sekelompok orang seperti di KADI menika, agar mengembalikan umat khususnya anak muda mengagumi sosok yang luar biasa ini. Karena efeknya, implikasinya Bapak Ibu akan luar biasa. Jadi misalkan umpama ya langsung mohon contoh, dijak pancone, ayo rame-rame iki. Engko nanti pokoknya los lainnya, mohon maaf sebut nama instansi, mulane polisi bandemi ae. Karena dia anak IKA di Kota Mojokerto, dia mikir gak oleh karo Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi zaman biyen ya ngono kuwi aku kok. Nah, ada kepercayaan diri, dia melakukan sesuatu atas contoh perilaku yang diajarkan nabinya. Karena orang ngefan menika pasti seperti apa yang dia kagumi. Mungkin apa nggih? Adik-adik yang masih muda, mohon maaf saya tak bicara ke kakek nenekmu dan bapak ibumu. Bapak ibu dulu panjenengan masih ingat Arafik? Besok ya Arafik ya, penyanyi dangdut. Dia kan senangannya pakai baju, pakai celana komprang. Komprang itu anak-anak yang muda-muda mungkin ya. Atasnya agak sempit, terus bawahnya itu lebar sampai sepatunya nggak kelihatan. Karena bawa lebar, nggih nyaponi dalane kena kuwi. Srok. Hampir semuanya mode yang dipakai karena idolanya pakai itu rata-rata, termasuk Ahmad Albar waktu itu, si duo Gribo itu ya, dengan Ucok Aka, Ahmad Albar akhirnya mendirikan God Bless waktu itu. Dengan baju seperti itu, para pengagumnya meniru. Tahun 90-an awal ada film Ghost, Jerry Moore sama Richard Gere ya, sama
Richard Gere sama Dewi Moore, rambutnya pendek. Hampir cewek seluruh dunia itu pada memotong pendek rambutnya. Lady Diana waktu itu rambutnya pendek, jadi model rambut ke seluruh dunia, jadi tren. 2 tahun berikutnya ada film Pretty Woman. Di film Pretty Woman itu tahun 90 awal, Julia Roberts rambutnya panjang bergelombang sampai bawah. Hampir cewek-cewek di seluruh dunia mencoba untuk ngikut Julia Roberts. Belum lagi Michael Jackson, yang jadi tren di seluruh dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang menjadi kekinian dan masif membuat orang tak usah berpikir panjang boleh atau tidaknya, maka itulah yang dicontoh, ditiru. Karena kecenderungan manusia, kata Buya Hamka, kita bukanlah kita, tapi kumpulan dari orang-orang yang menjadikan kita seperti ini. Jadi saya dan jenengan kayak begini, itu pasti banyak orang yang berkontribusi hadir dalam kehidupan kita, sesuai dengan siapa yang paling banyak masuk dalam kehidupan kita. Saya beli celana ini gak mungkin serta-merta beli, mesti gara-gara melihat di Shopee, atau mungkin di bahasanya iklan demonstration effect ya. Jadi efek demonstrasi karena perbuatan masif dilakukan banyak orang, namanya endorse. Yang mengendorse itu apalagi public figure, dikagumi banyak orang, sekali pakai nggak usah ngomong, ditampilkan di televisi, dia kok pantas, ketok ganteng, ketok ayu, ketok setil, serta merta ada inspirasi. Ibu-ibu pakai jilbab begini, mbak-mbaknya pakai jilbab begini, nggak serta merta pakai, beli pasti milih-milih. Ada jilbab Inneke, jilbab Saskia, ada jilbab Nikita Mirzani, ada enggak? Nggak ada ya. Ada jilbab ini itu, kok pantas, ada gamis ini, minimal dari kakak kelasnya, dari ustazahnya, dari tetangganya, dari murabiahnya, selalu ada inspirasi orang lain. Itulah kata Buya Hamka, kita itu adalah si fulana yang jadi kita, ujung rambut, ujung kaki, nggak ada yang murni kita. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya di pembukaan saya, meniru, mendapat inspirasi, mengagumi seseorang bagian dari kehidupan manusia, siapapun dia. Maka sama Tuhan, agar kekagumannya tidak salah, yang dicontoh tidak melenceng, bahkan itu membawanya fit dunya akhirah, dunia dan akhirat, maka diberilah sosok sama Allah, namanya Nabi dan Rasul, utusan Tuhan yang dijelaskan oleh Allah. Begini loh cara hidup, setiap zaman, setiap waktu, setiap umat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Maka zaman terakhir, umat terakhir, kondisi terakhir ila yaumil akhir nanti diberikan satu sosok yang itu pilihan terbaik. Dan kita faham sesuai keyakinan agama kita yang pasti, Al-Ahzab 21 yang menjadi acuan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jelas, sahih, no debat, kata anak-anak. Terus enggak ada debat lagi. Kalau berpikirnya itu bahwa manusia itu pasti butuh sumber inspirasi, bahwa manusia itu pasti butuh contoh, manusia itu pasti butuh sesuatu yang diteladani. Dan banyak orang baik, banyak orang dermawan, banyak orang cakep, banyak orang keren, bla 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 bla. Terkumpullah semua kebaikan itu pada satu sosok yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas sampai di sini logika berpikir pun Bapak Ibu. Maka nasnya menyebutnya sungguh, kata Ustaz Haris, namanya lam taukid. Ada lam taukid, ada qaf sama dal yang mati pisan dalnya. Jadi koyoke asidah ya bener-bener. Bahasanya arek-arek muda itu no debat ini. Apa maknanya? Bener-bener ada teladan terbaik. Kalau bahasanya dibalik, nggak ada teladan terbaik kecuali Rasulullah. Dan ingat tambahannya, sebagian itu ayat ini dihentikan di sini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ada tambahannya loh. Ayat ini belum selesai loh. Al-Ahzab 21 ini. Liman kana. Nah, ini kuncinya. Telah ada teladannya terbaik pada kalian itu. Liman kana, bagi mereka yang yarjullah, ingin mendapatkan rahmat Allah. Sopo-sopo wae, siapapun yang mengaku pengen rahmatnya Allah, ada pintu di sini. Rahmat Allah kan banyak pintunya. Ada pintu di Al-Ahzab 21 namanya derek Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah wal yaumal akhir, yang mengaku beriman pada hari akhir.
Itu teladan cuma Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya pada hari akhir, hidupnya ingin dituntaskan di bumi saja, di dunia saja, contohnya pasti bukan Kanjeng Nabi. Nah, maka bagi yang mengaku beriman pada hari akhir, Bapak Ibu, wis darwis, itu keteladanan cuma ada pada Kanjeng Nabi. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, yang banyak menyebut nama Allah. Sekarang clear, fix Bapak Ibu. Sumber inspirasi yang utama di antara sekian banyak kebaikan itu hanya ada pada Kanjeng Nabi. Masalahnya adalah kenapa kita tidak gercep, bahkan tertarik untuk kepo Kanjeng Nabi saja kadang boten. Sebagian anak muda kita bahkan skipnya cepet kalau ada kisah zaman Nabi, skipnya banter gitu loh, pas scrolling gitu. Kalau pas nonton apa ya sekarang, film Sore, Istri Masa Depan, ada yang sudah melihat? Dereng ya. Apalagi lagunya Bara Suara lagi ngetren. Ustaz Karis gak pirsa pasti ini. Kita kan tua dan kehilangan pegangan. Pirsa ya. Lihat senyummu berikan kekuatan, sisa nafasku. Cinta tak kenal waktu, menjagamu. Orang Mojokerto nggak ngerti yang gini-gini. Orang Mojokerto yang ngertinya ngaji saja. Berkali-kali sudah saya bilang gitu ya. Nah makanya dari itu kawan-kawan, Bapak Ibu. Tapi itu lagi pokoknya kekinian gampangannya. Maka begitu dia scrolling kok auzubillahi minasyaitonir rajim, wapet scrollingnya itu. Apa ada pada zaman Nabi, serat. Siapa yang salah di sini? Kita tidak bicara salah benar dulu, tapi bicara bagaimana mungkin keluarga kita dan anak-anak kita tidak begitu peduli dengan sosok nabinya, padahal itu salah satu kebaikan di muka bumi. Itu adalah kenikmatan terbesar di muka bumi ini adalah adanya Rasulullah. Ini pertama, mari kita pahami bersama. Kenikmatan terbesar di muka bumi, kesehatan belum tentu, yaitu nikmat, tapi kita sebut terbesar. Apalagi cuan. Bahasanya sekarang cuan sampai disebut cuan yang maha kuasa, karena bukan Tuhan lagi yang maha kuasa, cuan sekarang itu di konteks anak-anak sekarang itu. Saya ulangi lagi, nikmat besar rezeki, ya itu nikmat besar. Nikmat besar apa tadi, sehat, rezeki, keluarga, iya itu nikmat besar. Tapi nikmat terbesar itu adalah adanya Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf, kalau Kanjeng Nabi tidak ada dengan segala ajarannya, bukankah kesehatan, rezeki, dan segalanya itu arahnya menjadi tidak jelas dalam kehidupan ini? Maka begitu adanya Kanjeng Nabi, sinar benar-benar menyinari muka bumi. Cahaya begitu terang benderang, zulumati ilan nur, dari gelap terbitlah terang. Bagaimana orang yang sudah mapan ekonominya di zaman waktu itu, bagaimana peradaban sudah tinggi, budaya sudah ada, walau pada waktu itu namanya budaya mengubur anak perempuan hidup-hidup, namanya budaya membunuh, namanya budaya bertukar pasangan, budaya bapak meninggal ibunya dinikahi anaknya, budaya semua sudah ada. State negara sudah ada Yaman, ada daerah Jazirah Arabia, Persia, Mesir, kemudian Romawi, semua kondisi waktu itu sudah ada. Cuman tidak ada cahaya terang yang menunjukkan ini kebaikan, keburukan, kebenaran versi ilahi. Karena 600 tahun terputuslah wahyu dari Tuhan, dari Nabi Isa alaihissalam. Antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad ada 600 tahun wahyu yang tidak turun, kegelapan merajalela lagi. Ada yang bilang ada Luqmanul Hakim, tapi jumhur ulama menyebut Luqmanul Hakim hidupnya bukan pada zaman Nabi Isa dan antara Nabi Isa Nabi Muhammad, tapi zaman Nabi Daud alaihissalam. Karena memang ada hadis Bukhari yang menyebutkan Nabi Daud pernah dipanggil, Luqmanul Hakim pernah dipanggil Nabi Daud ke kerajaannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita ingin menguatkan Ibu Bapak, dengan tema yang sudah ada, kondisi carut marut seperti ini, salah satu solusinya adalah mengembalikan sosok terbaik kepada keluarga dan anak-anak kita, termasuk masyarakat. Ini sosok terbaik kudu piye aku lene masalah iki. Lek dawuh Nabi ngene lho. Lene masalah ngene lho dawuh Nabi. Terus ada yang bantah, kok Nabi
Kan itu 16 abad yang silam. Betapa tidak adil dan bodohnya kalau ada yang bilang mengingkari kata Nabi alasannya 16 abad yang silam. Pada saat yang sama dia memakai kata-kata Sokrates, Plato, Aristoteles yang hidupnya jauh sebelum Nabi malah. Kalau alasannya itu kuno, bukankah lebih kuno Sokrates? Bisa dipahami logikanya pun? Berarti dia memang kebencian, ingin memadamkan cahaya Allah hanya gara-gara menganggap ini kok agama. Makanya perlu Bapak Ibu rahimakumullah dengan smooth, dengan penuh smart, dengan penuh cool, kalem, confident mengajarkan agama ini memang agar benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Karena kita paham berkali-kali yang dibawa Nabi itu memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi mengenali Nabi ini harga mati Bapak Ibu, kayak NKRI yang tidak bisa diganggu gugat. Siapa yang tidak mengenali nabinya hampir pasti hidupnya tersesat. Wong Nabi itu diutus untuk memberi penerangan kok, memberi cahaya. Kok sampai-sampainya mematikan cahaya itu, kok sampai-sampai mematikan sinar itu, ya gelap gulita lagi. Dan memang berat, kayak memegang bara, panas, dicekal melocot, melonyoh, panas, tapi begitu diculke, dibuang, gelap gulita, salah jalan, keblosok, terpendam. Pilih yang mana? Agak menahan dengan panas tapi tahu jalan, atau tidak tahan panas tapi dia tersesat, tersasar. Saya dipahami nggih ilustrasinya? Ustaz, suara saya jelas nah ini? Saya khawatir jenengan tidak jelas kok mendel mawon. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pokoknya instruksi mawon, instruksi. Tidak jelas, mohon dimulangi sejak awal. Ada ya kesel aku. Saya tadi sengaja montoran ke sini tuh. Dinginnya luar biasa. Serius, sengaja montoran memang. Pengen montoran. Oke, oleh karena itu, saat kita sudah tahu bahwa logika inspirasi kita hanya satu, Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada pilihan lain, berarti yang harus dilakukan adalah kenali Nabi dengan benar-benar. Sosok yang oleh orang-orang muncul lagi di permukaan, anak muda juga percaya masalahnya. Kamu kok percaya banget sih dengan cerita-cerita kiaimu? Ini zaman modern. Coba kamu buka chat GPT tentang Kanjeng Nabi. Nah, nantang itu kan lagi rame. Chat GPT itu disuruh menggambarkan Nabi dan Rasul, keluar gambarnya dengan prompt yang benar. Nabi Adam, tolong gambarkan padaku tentang Nabi Adam, tingginya 60 hasta, begini-begini, tulis sama di chat GPT promptnya, cerai di Gemini juga. Des keluar sosok yang dianggap Nabi Adam. Tentang Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya Nabi Muhammad seperti digambar garis seret, diklik yang keluar gambarnya Masjid Nabawi. ChatGPT bilang sesungguhnya umat Islam dilarang keras untuk menggambarkan nabinya. Wah, bayangkan Bu, Pak, keren benda ini. ChatGPT aja tahu. Saya tidak berani nyoba juga tapi merinding saya ini. Menggambarkan Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam. Itu digambarkan sama ChatGPT, tapi begitu suruh gambarkan Kanjeng Nabi Muhammad yang keluar Masjid Nabawi, berulang-ulang dicoba, tidak keluar, yang keluar Masjid Nabawi. Karena ChatGPT tahu itu haram bagi umat Islam menggambarkan nabinya. Karena orang yang mendeskripsikan secara visual setidaknya pasti akan mencari kelemahan dan kesalahan. Gini buatan Bapak Ibu. Mohon maaf ya, tidak pakai mic ini. Kayak Yesus, Tuhan Yesus yang ada di salib di Protestan. Kalau Katolik kan hanya salib aja, nggak ada itu bukan Nabi Isa. Bagi kita kan diserupakan. Tapi mohon maaf, begitu melihat kondisi bahkan digambar, itu kira-kira ada lintasan pikiran nakal nggak Bapak Ibu? Melihat sosok yang divisualkan begitu. Ada lintasan gambaran nggak kira-kira? Lu rambutnya lurus apa keriting iki? Yo, igane kuru ya Yesus. Kan tidak benar kayak begitu akhirnya. Nanti kalau Nabi Muhammad digambarkan, lalu bukan karena alasan itu, akan memperlemah iman seseorang yang sejak awal hatinya memang sudah sakit. Ada pikiran-pikiran nakal. Kalau itu yuwasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bisikan was-was di dada manusia membesar, yang maka yang muncul jangankan mengikuti, yang banyak malah mempertanyakan, masih fisik. Maka dari situ literasi yang benar dan ilmiah dalam konteks kajian ilmiah, maka menggambarkan sosok Nabi lewat hadis perkataan bersanad yang sama sekali tidak ada bolongnya, di sanalah yang paling hak dan paling mudah untuk beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, apa dawanya para sahabat? Kita bicara fisik dulu. Ali bin Abi Thalib, ada
Ibnu Jarir siapa? Anas bin Malik. Ada sahabat-sahabat Samurah bin Jundab ketika mensifatkan fisik Nabi. Ada seorang perempuan Sahabiah yang menyebut Nabi, ketika bulan purnama aku keluar. Nah, ingat bulan purnama, ingat Ayyamul Bid. Itu hari ini ya Ayyamul Bid ya. Senin Selasa, maaf. Ini Ahad ya. Itu kan matahari merah ya. Matahari bulan warna merah darah. Saya tidak tahu apakah terlihat di Mojokerto sekitarnya atau tidak di Jawa Timur ini ya. Seorang perempuan keluar malam pas bulan purnama, terhenyak kagetnya di Bukhari Muslim melihat sosok Nabi berdiri di tengah padang pasir bersama sahabatnya. Aku tidak berhenti melihat bulan purnama, melihat kanjeng Nabi. Bulan purnama, kanjeng Nabi, seolah dua sosok tidak bisa dipisahkan kesempurnaannya. Apa kata Sahabiah ini? Aku melihat Nabi memakai jubah merah dan sorban putih. Keren bro. Jadi kalau jenengan mau pakai baju merah itu ya boleh, karena Nabi pernah pakai jubah merah. Terus kemudian ada sahabat melihat, aku melihat kanjeng Nabi dengan wajah yang putih berseri, hidungnya mancung dan di pucuk hidungnya seperti ada cahaya. Kata Gus Bah, tapi ora sampe luwe-luwe nih, nek cahayane mak sret ngono kowe. Kuwi malah ora bener. Kuwi jenenge mengingkari kemanusiaan nabinya. Gus Bah itu sangat smart beliau itu, karena Quran sunnah banget beliau itu. Duh, Bukhari apa loh beliau, Fathul Bari apa loh beliau. Beliau sudah hafal Quran sejak usia belasan tahun juga. Jadi tidak diragukan keulamaannya itu. Apalagi tadi, rambut Nabi dalam hadis Bukhari Muslim semua ini, rambutnya itu ikal bergelombang menutup separuh telinga dan yang bawah panjangnya menyentuh pundak. Bapak Ibu, saudara saya dulu waktu SMA 2 Kediri itu gondrong. Waktu ada rahasia rambut mesti lolos saya, karena lari. Alasannya apa? Yesus rambutnya dawa, Nabi Muhammad ya dawa. Nah ini kan semaunya gue. Fikih berdasarkan nafsu. Pada fikih itu tidak begitu. Tapi aku pengen kayak Nabi, gondrong gitu ya. Kalau jenengan pirsa rambut saya waktu SMA memang panjang saya itu rambut saya. Alasannya nyontoh Nabi, padahal bukan itu niatnya itu. Dia pengen dawa, waktu itu tren rambut panjang. Kemudian Nabi itu keningnya sedikit lebar, pipinya yang putih bersih, janggutnya itu jenggot ya, itu segenggaman begini. Bibir beliau itu yang bawah agak tebal, begitu kata Ali bin Abi Thalib, karena orang orasi itu biasanya begitu. Gigi beliau itu agak jarang karena rampal pada waktu perang Uhud. Pada waktu sholat sunnah beliau kalau salam ke kanan, itu sebagian sahabat seperti pohon mengikuti angin melihat ke kanan gitu ya. Saking indahnya wajah beliau, itu penuturannya. Saya ulangi, di dunia sastra, cerpen, novel, sesuatu film yang dinovelkan. Saya ulangi, novel yang difilmkan. Kembali. Ada novel, kita baca sendiri, itu kan kita mengasumsi sendiri. Dulu ada namanya ketika Mas Gagah pergi, Helvetiana Rosa, waktu-waktu itu baca itu udah luar biasa, kita menangis, heroik luar biasa. Tapi begitu difilmkan, gambaran tentang Mas Gagah itu ketika difilmkan kok malah ngene. Bapak Ibu persa film Sohor Sepuh Brahma Kumbara, kita mendengarkan radio Brahma Kumbara, wah sosoknya benar-benar cakep, ganteng, gagah, luar biasa. Begitu difilmkan mak cukris rasanya. Hilang itu asumsi sama kesempurnaan seorang Brahma Kumbara. Serius Bapak Ibu. Maka secara psikologi, you are what you think, kamu itu apa yang kamu pikirkan. Kalau pakai bahasanya Tuhan itu, ana inda dzanni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku. Tetapi begitu kita melihat hadis begitu, coba nanti difilmkan, naudzubillah min dzalik, dilarang keras, digambar kaca tidak boleh, hilang nanti respek kita sebagai manusia yang lemah ini. Maka asumsi kita kata Nabi seperti hadis itu luar biasa. Bahkan Nabi itu, ini yang saya agak malu, kalau ngerti sunnah itu ya harusnya sempurna kata beliau, kata Gus Bahaya, sunnah demone bapak ayo hai. Ngomong masalah ta'adud itu sunnah Nabi. Tapi jajal sunnah itu ngapalin Quran, ngapalin hadis. Sunnah itu kayak Nabi, di perutnya Nabi seperti ada batu yang tersusun rapi. Six pack 6 Ustaz. Lah kene one pack kayak gini masalahnya. Ndak oleh delok koncone iki ya. Delok wetenge dik. One pack iki berarti kan sitok. Alias blending gitu ya. Mohon maaf ini ngomong awake dhewe. Dadanya beliau itu bidang.
Guyonannya ya Haji Zainuddin MZ kalau tidak salah waktu itu. Di dada beliau itu kan penuh rambut. Beliau itu wow banget ya. Waktu ada siapa yang mau menuntut balas, mau mencambuk Nabi itu, si siapa namanya? Ukasa. Mau membalas Nabi, sahabat-sahabat gak tega itu. Ketika balaslah aku, kata Ukasa. Ada yang nyebutnya Ukasa ya. Aku dulu kena cambukmu tak berbaju ya Rasulullah, maka biar adil kamu harus lepas jubahmu. Oh sahabat-sahabat dan gak tega, tubuh penuh pengorbanan yang suci, bau surga itu harus tersayat di tangan anak muda yang tidak tahu diri itu. Para sahabat ingin menggantikan posisi beliau, ya Rasulullah biarkan aku mengganti posisimu. Umar Khattab malah naik pitam mencabut pedang aja. Tapi kata Nabi, aku yang berbuat, aku yang bertanggung jawab. Ketika sahabat sudah tidak kuat melihat tubuh yang begitu indah akan tersiksa, dibukalah baju Nabi. Apa yang terjadi? Ukasa langsung merangkul Nabi, menciumi tubuh Nabi dan mengatakan, kapan lagi kulitku bersentuhan dengan pinggang Nabi kalau tidak seperti ini. Fans itu ya begitu, mati-matian. Fan itu ya begitu, yang sangat sejati itu. Maka Nabi itu tubuhnya begitu luar biasa, dadanya penuh bulu, sehingga ada yang bilang, Yai, boleh tidak menyentuh Nabi, dadaku bisa berbulu kayak Rasulullah? Ya boleh-boleh saja kalau niatmu sunnah Nabi. Akhirnya beli Firdaus. Angger bengi, ini cowok ya distrek nih dodos terus, ben metu sawulan rong wulan gak metu ulune. Ulune metu ning tangan malah. Ini guyonannya begitu. Nah, maksud kita ngefans dia begitu. Makanya daerah kakak, Bapak Ibu, Ibnu Umar sama Ibnu Abbas, dua tokoh yang disebut sahabat Nabi yang muda. Saya di Kediri itu punya ngaji di kafe kan tiap pekan. Saya lihat di daerah pondoknya anak saya ini kafe tok. Saya malah pingin, makanya Ustaz Dhani bilang ke saya, Mas Dr. Dhani, Ustaz, buat diadakan sebulan sekali di sini ya. Oh, siap saya. Nah, karena di Kediri tiap Sabtu itu saya di kafe, antara kemarin saya di kafe itu, di kafe Kedai Expo. Yang kita bahas cuma satu, sirah sahabat remaja Nabi, tapi dengan konteks kekinian, gak terlalu kekuno-kunuan cara ceritanya itu ya. Jadi khusus sahabat Nabi yang usia remaja Ustazah, yang usianya baru 16-17 tahun. Jadi ada Salman Al-Farisi, Mus'ab bin Umair, ada Rafi ibnu Khudaid, ada bin Umar ibnu Abbas, ada Anas bin Malik. Yang muda-muda masuk Islam. Jadi kayak Umar, Abu Bakar itu tidak kita masukkan karena sahabat senior. Yang usianya belasan tahun seperti usia anak-anak yang ikut pengajian itu. Ibnu Umar itu Pak, Ibnu Abbas plek jimblek pal ngetepal. Apa yang dilakukan oleh idolanya diikuti. Jenengannya berjalan di belakangnya Nabi. Nabi ngelangkah gimana, tangannya lembian seberapa, diikutkan sama anak ini. Serius, cek di hadis Bukhari Muslim. Tapak kaki Nabi di mana sandalnya kaki kanan, kaki kiri, sepatu Nabi, ya ditapakkan sama plek plek, saking ngefansnya. Saya tidak heran, dunia psikologi diajarkan itu. Histeria massa. Lewis artis baru disebut namanya itu pada Darwis kok Darwis ya, artis maksudnya artis selir itu ngefans masuk akal. Maka sekarang tinggal siapa yang kita fani itu loh. Saya bilang ke anak-anak itu, hanya fans sebatas itu. Wapian alah tukang selingkuh kuwi. Guanteng ayu tak dolon kuwi hidupe Simon Leven. Aku ambek Ronaldo tertarik, bagus, ndak mau tato, bagus. Sepak bola profesional, kerja keras, jangankan alkohol yang berkarbonasi aja dia singkirkan, ndak mau minum. Tapi ada sisi lain yang tidak boleh kita contoh, Kak. Saya bilang, hidup bebasnya dengan istrinya. Bukan istrinya, belum istrinya. Belum menikah, tapi sudah punya anak 5. Itu jangan dicontoh ya. Oke, kamu mencontoh itu. Satu sisi yang baik, tapi sisi ini tolong jangan dilihat. Seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, yang flexing gaya kekinian itu, bagi-bagi kebaikan, tapi dirinya penuh dengan keburukan urusan baju. Kan lagi musim itu. Engkau dikomentari, alah kamu bajunya rapet tapi gak lebih baik tentang memberi daripada dia. Jadi gitu Bu akhirnya Bapak. Komennya para netizen itu, paham ya? Apalagi anak sekarang, video belum dilihat, komennya didahulukan. Di grup WA ada kiriman video belum dilihat, tapi yang dibaca dulu komen-komen tentang video itu. Yang dia komen ini komen. Terus kemudian dilihat, kamu udah lihat videonya? Belum. Itu bahaya besar. Maka hati-hati, kesalahan dalam memandang siapa menjadi idolanya itu yang berbahaya besar. Maka kenali Nabi ini hal yang terpenting sekarang harus dilakukan. Maka sekarang Bapak Ibu, cerita-cerita sebentar itu mohon diingat-ingat lagi.
Jadi waktu Nabi fisiknya gitu, ceritakan pada anak-anak yang bingung mendeskripsikan Nabi, kilo le do dalam hadis itu ada begini, Nabi itu begini, kondisi fisiknya begini, tidak paling tinggi, tidak paling pendek. Nabi itu hidungnya mancung. Waduh, piye iki ben kaya Nabi, batotona terus. Tapi jangan panjang-panjang nanti jadi Pinocchio, tukang bohong. Karena sekali bohong akan menuntut kebohongan berikutnya. Tapi itu wong kono. Orang sana bukan orang sini ya. Enggak sama ya. Orang kono senengannya berbohong dalam masalah segala hal itu ya. Jadi artinya kawan-kawan, Bapak Ibu yang saya hormati, mengenali Nabi itu seperti kata pendeta Buhaira. Waktu Nabi pertama dapat wahyu, kemudian ketakutan luar biasa, gelisah, diselimuti Khadijah, kemudian Khadijah dengan tenang sang istri luar biasa. Kamu itu penyambung silaturahim, kamu itu selalu berbuat baik, nggak mungkin yang kamu alami tadi malam di Gua Hira itu sesuatu yang sia-sia. Muhammad mengatakan, aku tidak yakin apakah itu malaikat, apakah itu iblis. Di Bukhari dijelaskan itu, okay? Ketakutan luar biasa. Apa kata Khadijah? Tidurlah, tenang ya, luar biasa. Ini istri yang luar biasa ini ya. Nanti kalau istrinya ikut guboh, ikut gelisah, aku mau ya bahaya. Sampai jangan-jangan mulai stres kian. Karena guyonannya kan lelaki tidak bercerita, langsung stres, guyonannya gitu. Enggak, kalau mau Jakarta laki tidak bercerita tapi langsung memberikan kebaikan. Akhirnya besok pagi kan dibawa ke pamannya Khadijah, pendeta benar Buhaira namanya ya. Apa kata pendeta itu? Beliau menyatakan, demi Allah, dia yang dijanjikan oleh Taurat dan Injil. Sesungguhnya Taurat dan Injil lebih mengetahui daripada kamu Khadijah tentang Muhammad ini, karena telah diberitakan. Apa kata pendeta itu? Jikalau aku akan hidup, masih hidup, terus aku akan melindungimu dari usiran, siksaan umatmu. Nabi bertanya kan, ya paman, apakah mereka akan mengusirku? Iya, sebagaimana Nabi dan Rasul akan mengusir Nabi dan Rasul. Maka saat itu pendeta itu mengatakan, tetaplah kamu beriman dan kalau aku sampai masih hidup, aku akan menjagamu. Tapi pada akhirnya pendeta itu meninggal. Nah ini contoh, Injil dan Taurat saja begitu mengenali kanjeng Nabi, harusnya kaum muslimin lebih mengenali kanjeng Nabi. Ini yang berikutnya Bapak Ibu. Yang berikutnya penguatnya adalah surat Al-Ahzab ayat ke-56. Azal 56 berapa ini ya? Yang bunyinya ini, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ali Imran ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad pada mereka yang mengaku mencintai aku, beriman kepadaku, fattabi'uni, ikuti aku. Itu. Jadi Nabi Muhammad suruh mengatakan pada kita kaum muslimin, wis darwis aku ngaku beriman pada Allah, kamu ngaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, nabimu iki lho. Maka Tuhan nanti akan yuhibbukumullah, mengasihimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kalau ingin dikasih Allah ada pintu lain lagi, namanya mengikuti kehidupan kanjeng Nabi. Dan tidak belain-belain, Allah akan mengampuni dosanya dengan jalan apa? Ittiba Rasul, sesuai dengan kemampuan, sak-sakit-sakit. Nanti ada cerita berikutnya di penutupan, saya dicontoh apa nih. Maka di fikih keluar namanya tasrik au ghairu tasrik. Tasrik itu mencontoh Nabi yang memang disyariatkan. Ada yang tidak disyariatkan tapi hukumnya boleh. Contoh, ini Dewi Gus Bamaleh. Ada ceritanya tapi tidak harus jadi hukum. Waktu Nabi itu menerima tamu dan sahabat di rumahnya, kalau tidak salah Saudah ya, istri beliau yang Saudah. Pada waktu tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha itu datang dalam keadaan cemburu. Makanan suguhan untuk tamu itu diorat-arit sama Aisyah. Coba jangan bayangkan Bapak Ibu, pekewohnya tamu kayak apa coba. Pas bertamu sugui, tiba-tiba ada istrinya itu datang ngorat-ngarit makanan. Bingung toh, iki Ummul Mukminah iki daleme Nabi ini. Kok bingung, sak repotan mau ngomong piye, mau bertingkah bingung. Untung Nabi itu luar biasa. Nabi senyum dan mengatakan, cara bahasane saiki, "Bro, tenang bro. Ibumu lagi cemburu." Maka sahabat Pak jelas agak tenang. Oh, gitu gampangnya.
Maka Nabi membiarkan senyum, tumpahan makanan dan barang pecah belah itu sama Nabi diambil sambil duduk senyum, dibersihkan pakai jubahnya yang bawah. Aisyah niku isinya ndak umum. Saking isinya bingung pakai nangis nubruk Nabi merangkul. Romantis kan akhirnya. Kita bikin romantis, kita bikin paling romantis. Ngaten nggih? Pirsa nggih lagunya Umay Rama ini. Ya paling esensial, tahu saya. Ya memang Nabi mengajarkan romantis begitu. Kata beliau, Gus Pak, iki enak ceritane, tapi gak enak hukume. Lek cemburu kon mecahi piring karo ngurat-ngarit panganan. Hadisnya sahih Bukhari bahwa ada cerita, itu pentingnya ulama Bapak Ibu memahami agama. Gak boleh semau gue. Kayak tadi saya pengen gondrong ke Muhammad, sik fikih kudu enek. Itu namanya fikih itu ada ahlinya. Ada ceritanya tapi tidak bisa buat hukum lah maksudnya. Maksudnya tidak bisa buat hukum itu kowe lek cemburu kaya Aisyah. Ngeten Bu nggih. Dadi jenengan mau cek ping pruwang karo nyapa Aisyah Bu. Nah, itu kan gaswat ngono kuwi. Bisa dipahami nggih? Nah, makanya kalau bicara sirah nabawiyah tetap butuh ulama yang ngerti dunianya tentang ada fikihnya tersendiri. Tetapi secara sirah, kisah, cerita banyak yang menarik. Sehingga yang berikutnya yang ketiga setelah surat tadi, yang ketiga ini hadisnya Nabi dawuh khairukum qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik umat zaman itu zamanku qarni, zaman beliau dengan para sahabat, tsumma ladina yalunahum, kemudian setelahku. Jadi Bapak Ibu, teladan terbaik telah diberikan sama Allah satu kurun hebat, mau nyontoh kehidupan lini apapun A to Z, A sampai Z, dari tidur sampai bangun tidur kembali, semua contoh plek sudah ada, tinggal ngambil dan menyelesaikan kehidupan sekarang. Tidak perlu mengambil teladan yang lain dalam mengambil sikap terhadap sesuatu. Saya pun pahami, ini maknanya mengenali Nabi. Jadi tidak tuntas kalau cuma 1 jam nggak ada cerita tentang Kanjeng Nabi. Bahkan seumur hidup untuk menghabisi cerita kemuliaan Nabi dan sahabat nggak nutut. Makanya monggo izin, saya wajibkan ke anak-anak saya termasuk si Hana itu kelas 10 di sini di HP. Maaf, anak saya pertama mau lulus kuliah nih ya di UIN Kediri, yang kedua UIN Jogja ya. Tiga-tiganya saya bilang di HP-mu wajib ada 3 aplikasi, tidak boleh tidak. 1 Quran Android wajib. Yang kedua Sirah Nabawiyah yang bagus itu karangannya Syekh Saifur Rahman Al Mubarak Furi, juara 1 penulisan Sirah Nabawi ulama tingkat dunia. Yang nomor 3 harus ada notifikasi jam sholat. Entah Muslim Pro boleh, mau Usma boleh, terserah aplikasinya. Dan nyalakan 15 menit sebelum azan, bukan pas azan. Jadi 15 menit sebelum azan harus ada bunyi tirit-tirit, 15 lagi duhur, 15 menit lagi maghrib. Nah, maksud saya Bapak Ibu, sewaktu-waktu kita di jalan di mana-mana tinggal buka scrolling atau ikuti akun-akun. Saya suka namanya Kenali Nabi. Ustadz Fahmi siapa? Zulkarnain siapa? Kenali Nabi, bagus Bapak Ibu. Jangan coba klik ya di TikTok. Jangan ikuti itu. Saya termasuk ikuti, cara penyampainya bagus, mengena banget buat anak muda juga. Sampai saya banyak buat referensi itu. Kenali Nabi, kenali nabimu di TikTok. Kagungan TikTok no mboten? Mboten, alhamdulillah wong kene yo. Oke Bapak Ibu. Jadi Nabi itu dan para sahabat sudah diciptakan sama Allah dengan niat untuk dicontoh. Penutupan terakhir, apa hikmah yang paling akhir? Dunia sekarang kondisinya sedang semakin tua. Agama tidak penting, Nabi tidak penting, justru semakin hari akhir malah semakin menunjukkan semakin benarnya agama. Ngerasa mboten jenengan? Semakin akhir zaman semakin membutuhkan tongkat yang di bawah kali jogo itu. As-sunnah ini, namanya Al-Quran ini, namanya agama iman. Semakin butuh tongkat supaya nggak jatuh. Semakin akhir zaman kebenaran agama semakin terbukti. Contoh yang paling sederhana tadi mawon tentang tabayun, fatabayanu itu. Sekarang di sini kan ratusan informasi masuk tuh Bapak Ibu. Buka HP lagi, buka HP. Ada informasi, ada ini sing gak ngerti proses tabayun, cek recheck
merasa dirinya pahlawan, FOMO tadi, langsung di-upload, share ke grup WhatsApp isu-isu jam 6. Ret. Dia lorong moco. Dia lorong buka linknya itu, mek moco judule. Prabowo mundur. Wah, langsung semangat di-share. Semangatnya memberikan informasi terkini. Barang banget, ana sing balas sih, kok ngawur lagi berita, wis mbok waca burung-burung ya. Agak dibaca banyak mundur barang bahwa ternyata. Karena posisi lagi di depan agak belakang, 4 langkah ke belakang gitu ya. Judulnya kan yo ngono kuwi jenenge. Kalau ndak tabayun dicek-recek sampai tuntas, itu menjadikan bukan hanya fitnah itu ngeri ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ajaran agama 16 abad yang silam, jika datang orang fasik kepada membawa berita, fatabayanu, pakai fa, ini perintah, ini amar, ini kamu harus periksa dulu, karena nanti bisa menjatuhkan buat kerugian suatu kaum. Itu 16 abad yang silam, belum ada media sosial, Allah sudah menyampaikannya kepada Nabi. Maka ibu bapak mohon izin, semakin akhir zaman harusnya semakin kita erat dengan kanjeng Nabi, semakin akrab dengan Rasulullah, semakin akrab dengan quote-quote-nya, hadis-hadisnya. Dan itulah akan insya Allah menyelamatkan kehidupan. Semakin banyak pilihan, semakin kita yakin anjen bener, hak dan batil sekarang kondisinya bercampur baur. Suka memberi, tadi saya ulangi lagi, suka menolong. Sisi yang lain dia terbuka lebar auratnya. Sisi yang lain dia mengaku, aku sholat jarang-jarang, tapi aku ganti dengan sedekah. Ingat waktu podcastnya Bang Haji Roma dengan Sule, ketika ditanya sama Bang Haji, Sule sholat 5 waktu enggak? Kalau itu saya semampunya saja Pak Haji, tapi saya ganti kok Pak Haji, saya suka memberi anak yatim dan orang miskin. Kata Bang Haji, nggak bisa gitu. Sholat 5 waktu itu wajib, nggak boleh ditinggalin, nggak bisa gantikan itu. Nah contohnya kayak gitu-gitu loh Bapak Ibu. Jadi merasa malah ditambahi timbangane kayak gini masjid sholat tapi cawedil. Ada yang begitu, suka ke masjid, suka sholat tapi pelit, ada wonge gak teko. Boten. Sing teko ini saya suka ke masjid dan rajin memberi. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu dan anak-anak kita, yuk tawaran. Bukan begitu Ustaz, maksudnya tawaran kembalikan anak muda kepada sosok Kanjeng Nabi dan para sahabat. Saya memulainya di Kediri sama di Madiun. Memang di kafe, terus terang, tidak di masjid. Apa ya gelem tuh canem nang masjid sekarang. Serius di kafe, kafenya kader dakwah. Dengan senang hati menyuruh kita untuk memakainya. Setiap Sabtu Bapak Ibu, saya itu di kafe. Tadi malam di kafe, besok Sabtu juga di kafe. Kemarin Mas Dani bilang ke saya, "Tat, kalau belum di kafe di halamannya Permata. Ya, kita buat gaya kafe, terserah Mas Dokter. Pokoknya aku manut wae. Nanti kita cari waktu aja. Tapi saya sarankan hanya waktu maksimal 1 jam. Tidak boleh lebih. Jadi antara maghrib dan isya. Syukur-syukur maghrib di masjid, kemudian ada acara isyaan di masjid, keren. Itu berarti anak-anak dipaksa untuk sholat jamaah di masjid. Itu aja Bapak Ibu nggih. Kenali Nabi, saya memberikan pengantar, selebihnya terserah panjenengan untuk semakin mengenalkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah banyak referensi buku bagus yang dibaca menyenangkan. Ada judulnya Laksana Nabi Muhammad karangan Dr. Aid Al-Qarni, bahasanya menyentuh sekali. Ada lagi buku karangannya Habibur Rahman, ini orang Kuwait. Nanti yang muda-muda tolong beli, judulnya Sahabat Remaja Nabi. Ini kitab wajib saya untuk anak-anak muda. Bahasanya puitis, bahasanya penuh sastra, tapi full hadis sahih. Jadi dibaca tuh enak banget gitu ya. Sahabat Remaja Nabi, bagus. Ini referensi. Yang berat-berat ya itu buku sirah-sirah yang tebal-tebal itu lengkap tapi, atau yang agak ringan tapi harus ada artinya, berjanjian atau tibaan. Di masjid-masjid tolong jenengan masuk kemudian ajarkan tafsirnya, ajarkan yang dibaca itu isinya apa, karena beliau pernah kritik Bapak Ibu Gusbah. Lah kowe iki pas berjanjian, pas nyeritake Amul Husni meninggalnya Khadijah sama Abu Thalib, tapi bacanya sampai nyanyi guyang-guyu, iki ngerti pora iki jane. Itu bagus masukannya beliau. Ada hal-hal yang membuat kita terenyuh luar biasa ketika bercerita tentang Kanjeng Nabi. Gitu aja Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang. Nanti segera beranjak ke Car Free Day ya setelah ini ya. Mau belanja akad. Kalau saya nanti mau menikmati keseharian berjalan-jalan juga sendiri.
Saya tidak sambang anak saya karena anak saya bertiga ke Tulungagung ada undangan sekolahnya yang lama. Jadi saya parani sih anaknya malah ke Tulungagung. Ngapunten kata ya Bapak Ibu, kalau materi saya hanya memberi semangat buat anak-anak juga, kembalilah kepada ajaran Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa bersama-sama semoga Indonesia khususnya Mojokerto diparingi aman, rukun, ukhuwah fillah luar biasa sehingga kita menjadi generasi atau keluarga yang termasuk negara badatun thayyibatan wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifat wa tsabbitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.